Saudara yang terus mengikuti ya, saya berdoa, rema demi rema itu mengubahkan kehidupan saudara. Dan ini jujur ya saudaraku, saya khotbah malam ini I'm so excited. I'm so excited, really. Hari ini saya akan berbicara satu topik yang sangat penting sekali saudaraku untuk orang Kristen. Covenant for Dominion. Covenant for Dominion. Nanti sepanjang firman ini, tangkap yang satu ini dulu aja saudaraku. Saudara dan saya, sejak from the very beginning, engkau ditentukan dan diciptakan untuk berkuasa. Tangkap itu dulu. Saudara pegang itu dulu. Nanti sepanjang semua yang akan saya bawa saudara, nanti saudara akan bisa melihat dokumen aslinya itu kayak apa. Dan kalau saudara bisa nangkep itu, the power to have dominion, kuasa untuk saudara itu bisa berkuasa, itu akan jadi atas kehidupan saudara. Karena yes saudaraku, since the very beginning, sejak dari awal mulanya, bahkan saudara itu sudah dikasih surat kuasa to have dominion. Pastor, what do you mean? Surat kuasa, saudara, in case saudara terbiasa dengan perjanjian ya saudaraku. Surat kuasa itu Pak, ada hal-hal tertentu kadang kita tidak bisa lakukan sesuatu saudaraku. Yang hanya bisa dilakukan kalau kita diberi surat kuasa. Ketika saudara diberi surat kuasa yang tadinya engkau nggak punya otoritas atau wewenang, engkau nggak berhak, engkau nggak bisa. Tapi kalau saudara pegang surat kuasa itu, apa yang tidak bisa jadi bisa. Yes, engkau punya wewenang, engkau punya hak, engkau punya power untuk exercise atau melakukan sesuatu yang tadinya engkau nggak punya. 1 bulan ini saudaraku kita sudah belajar, Alkitab saudara, your Bible is the book of covenant. Itu kitab perjanjian, di dalamnya kita sudah belajar saudaraku terdiri dari pasal, ayat yang mengandung hak, kewajiban, detail-detail semuanya tentang perjanjiannya, gitu. Oke, tangkap ini dulu ya saudaraku. Dan by the way, di dalam kitab saudara itu, di dalam buku yang saudara pegang itu, terdapat yang namanya surat kuasa. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk membongkar semua dokumen itu. Sehingga kau tahu how to exercise power to have dominion. Tangkap dulu ya saudara. Jadi nanti sepanjang firman ini saudara jangan bingung karena saya akan terus-menerus membuka Alkitab. Karena itu semua dokumennya ada di sana. It's there in front of you. Sayangnya banyak yang gak ngerti sehingga akhirnya engkau yang seharusnya diciptakan berkuasa. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Saya akan mulai dulu dari Kejadian 1 ayat 28 saudara. Kejadian loh ini. Kitab pertama dalam Alkitab pasal 1. Jadi sudah sejak awal mulanya memang didesain begitu. Kita lihat ya. Allah memberkati mereka setelah Tuhan menciptakan manusia. Dengar ini saudaraku. In the beginning. Setelah dia menciptakan saudara-saudara, dia tidak mengutuk kita. Ingat itu dulu. Dia lepaskan berkat. Artinya apa saudaraku? Lihat kiri kanan, katakan engkau orang yang diberkati. Pengertian ini simple, but it will change your life. Sejak dari awal, saudara diciptakan, saudara itu sudah diberkati. Setelah engkau diberkati, bersamaan dengan berkat itu, lihat ini, berfirmanlah Allah kepada mereka. Tuhan kasih perintah, Tuhan kasih perjanjian sama manusia, saudara. Dia ngomong apa? Beranak cuculah. Jadi diperintahkan memang saudaraku, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itu perintah yang pertama. Yang kedua, dia kasih perintah lagi, dia lanjutkan. Bukan cuman beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi. Dia perintahkan apa? 2-3 dengan suara keras. Berkuasalah. Based on this document, saya akan mengatakan kepada saudara, yes, engkau diciptakan untuk berkuasa. Sadari itu dulu. Kenapa saya kepengen saudara menyadari ini dulu dan tangkap ini dulu? Karena
Karena kalau nggak hati-hati saudaraku, saudara itu sebenarnya destiny saudara. Itu memang panggilan saudara. Itu kodrat, ketentuan Tuhan atas saudara. Tapi karena saudara tidak menyadari itu, engkau yang harusnya berkuasa, engkau dikuasai. Engkau dikuasai masalah. Loh, harusnya saudara berkuasa atas masalah saudara. Engkau dikuasai dosa. Saudara nggak bisa menang atas diri saudara sendiri. Engkau dikuasai hawa nafsu. Loh, harusnya kau berkuasa. Engkau tidak ditentukan untuk dikuasai. Engkau harusnya berkuasa. Tapi karena tidak menyadari ini, engkau membiarkan dirimu dikuasai. Dikuasai ketakutan, dikuasai kekhawatiran. Harusnya saudara itu memerintah. Tapi saudara diperintah. Diperintah apa, Pastor? Diperintah oleh situasi, kondisi, keadaan di sekelilingmu. It was not meant to be like that. Ayat yang kita baca tadi, saudaraku, dengan kata lain, ayat itu ingin mengatakan, saudara di tempat ini, engkau diberi perintah, yang di dalam perintah itu, saudaraku, ada otoritas di dalamnya untuk exercising perintah tersebut. Di backing dengan power. Doa saya ketika kau tahu kebenaran ini ya, sejak dari hari ini. Tidak lagi dikuasai masalah. Put an end to it. Enough. Jangan terus ada dalam keadaan tidak berdaya. Banyak orang Kristen hidup ya terus-menerus diatur oleh masalahnya, terus-menerus diatur, terus-menerus jatuh bangun. Oh, hidup tapi seolah-olah kayak gak punya power, powerless. Itu sebabnya hari ini saya harus mengatakan kepada saudara, you gotta know, saudara harus tahu siapa jati diri saudara. Sadari, diri saudara itu sebenarnya siapa? Karena kadang saya melihat ya saudara, you look down, saudara itu melihat terlalu rendah terhadap dirimu sendiri. What you are capable of gitu. Saya ajak ya, tadi dokumen pertama kita sudah buka ya saudaraku. Semua yang saya katakan kepada saudara, ini adalah dokumen-dokumen covenant for dominion. Ini semua dokumen perjanjian untuk saudara have power. Saya akan ajak lagi saudara masuk mengakses dokumen berikutnya. Kita lihat Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12. Ini dokumen penting ini saudara. Jangan sampai tercecer dan jangan sampai hilang dokumen yang satu ini. Tetapi semua orang yang menerimanya. Boleh saya tanya dulu sampai di sini? Tetapi semua orang yang menerimanya. Berapa banyak dari saudara di tempat ini yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup saudara? Lambai-lambaikan tangan saudara, kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, which is you. Saudara di tempat ini, dengar ini. Diberi kuasa. Ini surat kuasa yang penting sekali saudaraku. Saudara harus tahu itu. Diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Surat kuasa ini menyatakan apa saudaraku? Saudara ahli waris kerajaan Allah. Enggak main-main loh saudara. In case you forget. Saudara anak raja. Artinya apa? Dokumen ini berbicara tentang apa? Dengar ini baik-baik saudaraku. Engkau bukan orang yang powerless. Jangan pernah lagi ngomong orang kayak saya mah pastor bisa apa atuh gitu. Saya cuman orang kecil. Saya nggak bisa apa-apa pastor. It's an insult to your heavenly father. Maaf saudaraku, itu penghinaan. Akhirnya
banyak anak Tuhan yang harusnya bisa didestiny, punya kodrat dibawa besar. Jadi nggak bisa, kenapa? Saudara terus berkata pada diri saudara, aku mah apa? Aku bisa apa? Aku cuman orang kecil. Aku orang yang selalu gagal. No! Engkau anak-anak Allah. Engkau pewaris kerajaan surga, saudaraku. Siapa yang mengatakan ini? Coba saya tanya kepada saudara. Diberinya kuasa, siapa yang kasih kuasa? Sang pencipta langit dan bumi itu kasih saudara surat kuasa yang menyatakan engkau ahli waris. Sejak dari hari ini sadari saudaraku. Ketika kau menghadapi masalah, gak usah jauh-jauh lah. Saya berbicara tentang backup surga. Saudara di tempat ini berapa banyak yang punya anak? Boleh lambaikan tangan? Oke, turunkan tangan saudara. Kalau anak saudara diganggu, maju gak papa mamanya? Saudara ini anak raja loh. Yang membackup saudara itu kekuatan dari kerajaan yang menyatakan saudara sebagai anak. Kalau saudara diganggu, saudara tidak sendiri. Tahukah saudara kenapa seharusnya masalah itu bukan jadi masalah buat anak-anak Tuhan? Karena memang sejak dari awal, masalah tidak didesain menghancurkan anak-anak kerajaan Allah. Sejak dari awal, masalah didesain itu jadi mainan saudara dumbbell ini loh. Kenapa? Because you have power over your problem. Engkau bisa memerintah atas masalah saudara. Your problem is no longer a problem anymore. It was meant to be like that at least in the beginning. Bukan saja saudara, ini akan jadi lebih menarik ya saudara. Saudara bukan hanya anak-anak kerajaan Allah, lihat. Kita buka lagi ya, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. In case saudara tidak menyadari, saudara ini chosen generation. Saudara ini generasi pilihan. Chosen generation. Royal priesthood. Imamat yang rajani. Imamat itu apa saudara? Imamat itu imam. Imam itu apa? Pelayan Tuhan. Tapi bukan sembarang imam. Saudara, imamat rajani. Rajani itu apa? Raja. Raja punya kuasa Pak untuk memerintah. Raja punya otoritas untuk memerintah. Dan apa yang diperintahkannya harus dikerjakan. Saudara ini bukan imam yang kalah, saudaraku. Saudara bukan imam yang tunduk terhadap masalah. Saudara bukan imam yang mengikuti kehendak daging saudara. Kalah dengan hawa nafsu saudara. No, engkau imamat rajani. Masalahnya saudara, saya harus mengatakan ini kepada saudara. This is a hard truth, saya tahu. Iblis itu gak pernah takut sama orang Kristen yang ke gereja. Sorry saudara. Pastor kok bisa? Kan kita ke gereja. Ya buat apa gunanya saudara ke gereja nanti pulang nangis-nangis lagi itu saudara. Kalah lagi. Terus kenapa kalau saudara ke gereja pulang jatuh lagi kok? Iblis takut sama orang Kristen yang tahu kebenaran. Dia takutnya sama orang Kristen yang tahu kebenaran. Kenapa saudaraku? If you know the truth shall set you free. Kenapa iblis paling takut sama orang Kristen yang tahu kebenaran? Karena lebih dari saudara, dia tuh tahu kebenarannya. It's okay saudara mau ke gereja. Selama saudara gak pernah baca Alkitab, gak apa-apa buat iblis. Kenapa? Senggol kiri kanan. Mudah ditipu Pak. Nah saudara gak tahu kebenarannya kok. Saudara gak tahu perjanjiannya kok. It's easy untuk iblis mempermainkan saudara. Kenapa?
Umatku binasa because lack of knowledge. Karena nggak ngerti. Iblis bisa main-mainin saudara sesuka hatinya dia. Sampai saudara tahu kebenaran dan menyadari kebenaran itu. Kenapa butuh saudara menyadari engkau diciptakan untuk berkuasa? Kenapa butuh saudara menyadari itu? Karena hanya ketika kau menyadari itu, engkau bisa mengambil full power and exercise the power. Ketika saudara nggak nyadari kebenaran itu, iblis dengan gampang mermainkan saudara. Masih ingat apakah saudara kurang belajar dari pengalaman sejarah? Pertama kali iblis mendatangi Adam dan Hawa, apa yang iblis katakan? Adam, Hawa, makanlah buah pengetahuan baik dan jahat ini. Kamu akan jadi seperti Allah. Bisa-bisanya tuh Adam sama Hawa kena tuh saudaraku. Ketipu tuh. Oh really? Aku mau. Sini. Loh. Kalau saudara baca ya, sejak dari awal itu sudah tertulis. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi Adam dan Hawa gak perlu makan tuh buah pengetahuan baik dan jahat untuk jadi serupa dengan Allah. Dia sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ngeri ya saudara? Ngeri ya? Itu sebabnya saya mengatakan, saya tahu ini hard truth ya. Saya tidak mengatakan untuk saudara tidak ke gereja. Tapi it's not enough. Saudara harus tahu perjanjiannya. Karena kalau enggak, jangankan kita, bos kita aja, iblis tuh berani mainin loh saudara. Pada saat Yesus itu menjadi manusia di muka bumi ini, jangankan saudara, bos kita loh, iblis berani kok datang kok. Apalagi kita. Tapi lihat apa yang dilakukan bos kita saudaraku. Lihat apa yang dilakukan Yesus ketika dia didatangi oleh iblis. Dia nggak banyak bicara. Dia slow aja saudara. Dia selalu mengatakan apa? Ada tertulis. Ada tertulis. Saudara cukup menyadarkan iblis posisinya dia dan posisi saudara. That's it. Itu sebabnya saya mengatakan kepada saudara, kalau saudara menyadari sejak dari awal engkau diciptakan untuk berkuasa. Tidak boleh engkau dikuasai daging. Tidak boleh engkau dikuasai masalah. Itu illegal. Tidak sesuai perjanjian. Dan yang tidak sesuai perjanjian, kalau saudara diem ya nothing happen. Rumah saudara disewa, sesuai perjanjian, harus digunakan dengan baik. Rumah saudara dirusak, saudara diem. Ya saya mah bisa apa pastor? Saya mah apa pastor? Saya cuma orang kecil. Ya nothing yang akan terjadi. Tapi rumah saudara dirusak, bawa dokumennya. Saudara harus tahu perjanjiannya. Bawa dokumennya, tuntut hak saudara. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saya sungguh berdoa ya saudaraku ya. Pemahaman ini mengubahkan pola pikir saudara. Saudara tidak lagi tertunduk. Kalau mau tepuk tangan yang paling meriah saudara. Seharusnya firman Tuhan itu seperti ini saudara. Karena kalau enggak terlalu lama anak-anak Tuhan itu didomestikasi saudara. Apa? Domestikasi itu dijinakkan saudara. Dikerdilkan. You must know how much you are capable of.
Tahukah saudara kenapa ketika satu orang percaya, orang Kristen, kenapa ketika satu orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, surga bersorak, seisi surga bersorak-sorai. Tahukah saudara kenapa? Karena di atas sana ya saudara, mereka tahu satu singa dilepaskan ke dunia. Saudara. Nanti saya akan bukakan kepada saudara. Saudara harus tahu kuasa apa yang terkandung yang Tuhan berikan atas hidup saudara. Don't look down upon yourself. Engkau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah.